Nilai-nilai Pancasila. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila-sila di dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan hanya sebagai pelengkap saja. Nah, oleh karenanya, penerapan nilai-nilai Pancasila harus urut dan tidak boleh diambil sebagian saja atau yang kita sukai saja. Walaupun setiap sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila di dalam Pancasila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Kita perhatikan piramida hierarki Pancasila berikut ini. Di bagian bawah ada sila pertama, di atasnya ada sila kedua, di atasnya lagi ada sila ketiga, keempat, dan pada bagian yang paling atas ada sila kelima. Piramida ini dapat kita baca sebagai berikut. Bagian bawah meliputi dan menjiwai bagian yang lebih atas. Sebaliknya, bagian atas dijiwai dan diliputi bagian yang lebih bawah. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan sebagai berikut ini. Kandungan arti dari sila pertama bisa mencakup keseluruhan dan menjiwai isi keempat sila lainnya. Kandungan arti dari sila kedua menjiwai sila ketiga, empat, dan lima, serta dijiwai sila pertama. Kandungan arti sila ketiga menjiwai sila keempat dan lima, serta dijiwai sila pertama dan kedua. Kandungan arti sila keempat menjiwai sila kelima, serta dijiwai sila pertama, dua, dan tiga. Dan yang terakhir, kandungan arti dari sila kelima dijiwai seluruh sila Pancasila lainnya. Perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa mencerminkan satu sila, dua sila, atau bahkan lebih. Seperti halnya contoh berikut ini. Beriman dan beribadah pada Tuhan merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama. Tapi, bisa diamati dalam keseharian, orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan akan mengamalkan seluruh nilai Pancasila lainnya, yaitu berperilaku yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan kesejahteraan. Contoh berikutnya, musyawarah. Musyawarah merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Masyarakat melaksanakan musyawarah untuk memecahkan masalah bersama karena didasari penjiwaan dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila, yaitu nilai keimanan kepada Tuhan, kemanusiaan, dan persatuan. Nah, selanjutnya tindakan musyawarah tersebut akan bertujuan untuk mencapai terwujudnya sila kelima, yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan. Perilaku sehari-hari kita hendaknya dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa kita. Nah, di dalam lingkungan rumah, sekolah, atau masyarakat, sering ditemui permasalahan bersama. Dari permasalahan bersama tersebut, diharapkan ada solusi atau keputusan yang tepat bagi semuanya. Oleh karenanya, diperlukan pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama hendaknya menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pengambilan keputusan bersama tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, musyawarah. Cara kedua, voting. Dan cara ketiga adalah aklamasi. Pengambilan keputusan bersama secara musyawarah. Musyawarah adalah duduk bersama untuk berunding mencapai mufakat dengan mengutamakan kebersamaan. Mufakat sendiri dapat diartikan sebagai kebulatan pendapat dari seluruh peserta rapat, setuju, sependapat, dan seia sekata.
Pengambilan keputusan bersama cara kedua, yaitu voting. Voting adalah pemungutan suara terbanyak, atau dapat dikatakan sebagai pengambilan suara terbanyak. Ada beberapa syarat agar voting dapat dilakukan. Syarat yang pertama, musyawarah gagal dilakukan. Syarat kedua, waktunya terbatas. Artinya diharapkan segera ada keputusan atau solusi bersama. Syarat yang ketiga, peserta mencapai quorum. Quorum sendiri artinya adalah jumlah paling sedikit dari peserta yang harus hadir dalam musyawarah agar voting dapat dilakukan. Biasanya quorum sebesar 2/3 jumlah anggota. Dan syarat keempat, keputusan voting baru dianggap sah jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya. Contoh pelaksanaan voting di sekitar kita. Contoh pertama, yaitu pemilu. Pemilu merupakan pemilihan umum untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD. Contoh kedua adalah pilkada. Pilkada merupakan pemilihan kepala daerah setingkat gubernur, wali kota, atau bupati. Contoh ketiga adalah pilkades. Pilkades merupakan pemilihan kepala desa. Dan contoh keempat adalah pemilihan ketua dan pengurus kelas. Pengambilan keputusan bersama cara ketiga, yaitu aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Nah, aklamasi baru bisa dilakukan ketika musyawarah dan voting gagal dilakukan dan dibutuhkan waktu segera untuk membuat keputusan.